Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Dalam episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat dengan seorang klerus, tetapi masih menjadi diakon. Dia akan bercerita bagaimana perjalanan hidupnya dari awal sehingga menjadi seorang calon imam. Terlebih yang menarik adalah calon imam ini, diakon kali ini yang akan kita ajak bincang-bincang itu adalah seorang frater semasa masih pendidikan, dia sekolah, mendapat kesempatan sekolah di Roma. Siapakah dia? Kita panggil yuk. Diakon, di manakah kau? Tada! Ini dia. Halo, Romo Gandhi. Halo, Romo Diakon Gatot. Ya. Oke Romo, ini sekarang kita jam 9 malam nih. Romo Gatot ada di Diakon Gatot ada di Ciamis. Ya, Paroki Ciamis. Saya ada di Pamanukan. Sama-sama ya sana pantai selatan, saya pantai utara. Ya, Iya. Oke, Diakon, boleh bercerita nggak? Siapakah diri Anda? Ya. Lalu prosesnya bagaimana mau menjadi calon imam? Gitu aja. Ya, silakan. Oke, nama saya Albertus Gatot Endrasto. Sekarang bukan sudah deh. 18 November kemarin ditabiskan menjadi diakon. Lalu sekarang lagi bertugas di Paroki Santo Yohanes Pembaptis Ciamis. Nah, pertama cerita tentang saya dulu nih ya. Ya. Saya itu Ciamis itu baru ini ya, baru menjadi paroki kapan? baru 1 jalan 2 tahun. Jadi just info bahwa Paroki Santo Yohanes Pembaptis Ciamis itu kurang lebih baru berjalan 2 tahun menjadi paroki. Dulu itu Kasihnya dari Paroki Tasikmalaya. Di Kudus Yesus Tasikmalaya, betul. Nah, ini juga ada ceritanya. Nah, kebetulan saya ini putra daerah dari Keuskupan Bandung. Jadi calon imam Bandung. Yang dari Bandung. Walaupun saya darahnya dari Jawa Tengah, tapi dari kecil orang tua saya udah pindah ke Bandung, maka ya bisa dikatakan seorang Bandung lah. Rumah saya di Cijerah. Cijerah. Agak susah ceritainnya ya. Di map ada ya? Ada kalau Cijerah, tapi kalau harus ke rumah saya itu harus di kearifan lokal. Ya. Berat nyarinya. Susah. Nah, lalu saya anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak saya perempuan, 3 tahun lebih besar dari saya. Sekarang dia sudah menikah dan punya 1 anak. Jadi saya sudah Om Diakon ini. Om Diakon. Lalu sekarang tinggal di Bintaro dia. Jadi di rumah saya yang Cijerah itu tinggal bapak dan ibu saya saja sekarang. Gitu. Lalu sejak kecil saya udah tinggal di Cijerah itu. Lalu ini apa? Saya sekolah di Pandu. TK dan SD Pandu. TK SD Pandu. Nah, itu sekolah di sebelah gereja apa namanya? Pandu tuh? Paroki Pandu kan? Paroki Pandu apa namanya gerejanya? Bunda Tujuh Kedukaan. Bunda Tujuh Kedutaan Pandu. Itu sebelahnya ya sekolahnya ya? Nah, itu juga ya kurang lebih berperan dalam membangun ini apa? Benih-benih panggilan saya dulu. Ya, jadi yayasan dari Salib Suci. Nah, karena mama saya itu kan sampai sekarang dari sejak dia bekerja tuh kerja di Yayasan Salib Suci. Jadi sempat di Santa Maria SMA, di kantor pusat dan sekarang di Talenta. Jadi ya strategi biar sekolah agak murah dikit lah ya. Nah, TK SD di Pandu ya. Tapi SMP-nya di Santa Maria Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Lalu apa lagi ya? Nah, soal sekolah di Pandu itu, jadi setelah terima komuni pertama kelas 3 itu lalu saya langsung masuk misdinar di Paroki Pandu. Jadi walaupun rumah saya di Cijerah nih, Cijerah masuk paroki waktu itu masih Waringin. Waringin, betul. Nah, sekarang sudah jadi masuk Gabriel. Betul, Gandarusa. Tapi memang aktivitas menggereja saya lebih banyak di Pandu waktu itu. Jadi setiap minggu Pandu untuk tugas misdinar. Ya, disitulah saya mulai menyukai atau menyenangi aktivitas gereja. Khususnya misdinar aja sih, nggak yang lain-lain. Setelah misdinar, lalu itu membuat ketertarikan menjadi calon imam.
ya salah satu yang menguatkan lah karena dekat dengan kehidupan para Romo kan ya. Walaupun waktu itu Romo-Romo ya. Saya dulu malah nggak kenal Romo-Romo Projo karena paroki saya SSCC, saya tumbuh di paroki OSC, tapi sekarang saya memilih jadi imam Projo. Saya panggilnya bro aja ya. Boleh. Bisa nih, diakon nih gitu ya. Nanti malah salah panggil repot ya. Kon gitu ya, kon. Jadi Bro Gatot ini tuh sebenarnya lebih mengenal parokinya yang di Waringin tuh SSCC. Iya. Sedangkan yang di Pandu OSC. Saya Padahal baru tahu sekarang menjadi calon imam untuk Projo Bandung. Ini menarik ya, gitu ya. Kenalnya imam-imam SSCC, lalu juga OSC selama di Pandu. Daftarnya ke calon imam Projo Bandung. Gitu. Ya, silakan lanjutnya. Nah, lalu SMP-nya kan di Santa Maria. Jadi aktivitasnya di Pandu mulai berkurang. Santa Maria mana, Bro? Ahmad Yani. Cimahi ya? Bandung. Ahmad Yani. Oh. Ya. Nah, di situ mulai berkurang aktivitas menggereja sih memang. Karena ya lebih satu sisi jauh dari Pandu, terus yang sisi lain lebih senang kegiatan yang biasa-biasa aja lah, basket, ngeband gitu. Ya, manusia biasa, asik. Nah, lalu pas kelas 3 SMP itulah baru saya diajak oleh seorang teman di SMP itu untuk tes di Mertoyudan. Dan ternyata lulus gitu. Lalu temannya masih ingat? Masih. Tapi temannya keluar sekarang udah enggak lanjut. Jadi diterima juga diterima juga ya. Lalu keluar. Udah mengambil jalan yang lebih baik. Nah, terus di Mertoyudan 4 tahun. Nah, di sana saya kenal sama Imam Projo karena pembimbing rohani saya Romo Projo Semarang. Plus waktu itu ada frater yang lagi top, Nugi waktu itu, angkatan Romo Gandhi kan ya. Nah, dia juga salah satu yang katakanlah memberi inspirasi dan mengenalkan ke Permentum. Lalu akhirnya saya jadi terinspirasi untuk masuk Permentum. Barulah setelah 4 tahun di Mertoyudan itu, saya melamar ke Permentum, diterima, menjalani 1 tahun rohani, lalu 4 tahun kuliah filsafat di Unpar, sama seperti frater-frater Projo Bogor dan teman-teman OSC. Baru setelah itu, setelah 4 tahun kuliah filsafat itu saya menjalani tahun orientasi pastoral di paroki Tasikmalaya. Iya. Pembimbingnya siapa dulu, Bro? Romo Jumiono. Itu rektor saya dulu. Banyak yang nyambung ceritanya. Jadi setelah top di sana, dibalikin ke anaknya sekarang, Ciamis. Gitu. Dulu waktu kenapa tidak mau, ini kan termasuk putra daerah dari Kuskupan Bandung. Mengapa tidak mendaftar di seminari menengah Cadas Hikmat, malah mendaftar seminari menengah Mertoyudan yang ada di wilayah Kuskupan Agung Semarang? Sebenarnya nggak ada bukan karena pilihan sih. Mungkin waktu itu taunya dan diberitahunya oleh orang tua adalah itu gitu. Jadi kalau mau jadi Romo, seminarinya di sana itu gitu. Ya mungkin yang lebih besar atau mungkin dia lebih tua gitu. Jadi lebih terkenal lah katanya dulu. Termasuk kalau sekarang sih Cadas Hikmat udah mantep. Kalau saya pengen jadi Romo sekarang, saya mau Cadas Hikmat kayak. Ya, jadi Anda yang calon anak-anak muda yang berada di Bandung itu ada seminari menengah Cadas Hikmat. Betul. Sekarang itu bertempat di Jalan Buah Batu, di samping gereja Buah Batu. Jadi kalau mau daftar nggak usah jauh-jauh, gitu ya. Iya, daftarnya seminari menengah. Lebih irit ongkos yang jelas. Irit ongkos, gitu ya. Nah, Bro, kalau tadi bilang bahwa inspirasi dan mengenalnya itu baru di Mertoyudan ya, ketemu Imam Projo. Siapa Imam Projo yang dulu menjadi inspirasi? Kalau tadi Faternya kan Fater Nugi, sekarang sudah menikah. Angkatan saya dulu, dia top di Mertoyudan, lalu mengambil jalan yang lebih baik gitu ya dengan menikah gitu ya. Sekarang sudah punya anak 1 gitu ya. Nah, imam siapa yang pertama kali memperkenalkan cara kehidupan Imam Projo, atau imam siapa yang menjadi inspirasi pertama gitu? Kok Projo ini menarik gitu ya?
Pembimbing rohani saya waktu di Mertoyudan itu namanya Romo Paulus Suprio. Waktu itu beliau tuh sebagai pamongum juga, dan saya pembimbing rohani saya waktu itu. Jadi sebenarnya nggak secara eksplisit bilang, oh Romo Projo itu gini, Romo yang religius itu kayak gini. Tapi saya tertarik aja sama figurnya gitu. Ini orangnya bisa cair gitu sama anak rohaninya. Lalu juga sebenarnya spirit yang kayak gitu tuh karena nggak cuma di Romo Projo aja. Justru panggilan saya waktu pertama kali, kalau saya ingat-ingat sejarah panggilannya, saya tertarik pertama kali sama imam tuh waktu misa lingkungan. Misa lingkungan di Cijerah? Di paroki saya, iya, di lingkungan saya. Waktu itu romonya misa lingkungan, terus ngobrol-ngobrol. Itu masih kecil banget ya waktu masih SD. Masih ingat romonya? Romonya udah meninggal. Pastor Sabar. Pastor Sabar? SSCC. Oh, Dulu juga ini. Waring, oh ya. Itu saya pertama tertarik itu sih. Romo yang bisa langsung ada di tengah-tengah umat, terus gitu, cair lah sama umat itu. Terjun di tengah-tengah umat itu sih. Mungkin karena melihat dua itulah, paling enggak sama Nugi juga kan. Nugi kan punya banyak talenta yang luar biasa itu, dia, karakter yang kuat ya. Iya, kurang lebih saya merasa, wah ini cocok nih alirannya, asik alirannya. Nih, Bro, TKSD kan dekat sama lingkungan gereja gitu ya. Lalu SMP banyak di lingkungan luar gitu ya, olahraga dan segala macam. Kok mau masuk seminari itu hal pertama apa ya yang dipikirkan gitu ya? Padahal kan ganteng ya. Dulu nggak seganteng ini sih. Jadi tabisan itu membuat jadi ganteng ya. Tapi laku. Ganteng tuh nggak perlu. Lalu mengapa mau dengan kehidupan Bandung yang nggak kalah metropolit ya dengan Jakarta, lalu kok mau menjadi imam gitu loh, dengan masuk seminari menengah yang notabene kata orang dulu ya itu kan ketat, disiplin dan sebagainya, kok mau gitu loh? Ini bisa dijelasin macam-macam caranya. Yang pertama adalah karena mungkin dari dasar keluarganya juga sudah ditanamkan, bukan ditanamin panggilan sih. Bapak ibu saya nggak pernah nyuruh saya jadi romo sebenarnya, walaupun nggak nolak juga. Tapi bahwa terbiasa hidup di lingkungan gereja itu ngasih ide dasar buat itu. Nah terus waktu SMP itu kan sempat nggak pengen lagi, bukan nggak pengen lagi, nggak kepikiran lah. Nah waktu diingatkan sama teman itu, lalu mungkin si mimpi masa kecil itu muncul lagi gitu. Ya memang waktu itu motivasi memang nggak ada yang seheroik gitulah ya, nggak ada yang seheroik pengen melayani, pengen apa, tapi ketertarikan bahwa pernah pengen jadi romo itu yang bikin saya berangkat waktu itu ke Mertoyudan. Nah, dan itu dari kecil. Ya dari kecil tuh ketertarikan waktu kelas 1 itu. Iya, kelas 1 SMP, jadi waktu memang selama SD sih ya memang karena aktif di Misinar juga, jadi itu masih terjaga ya. Nah, tapi waktu di SMP itu kelas 1 ya, waktu ditanya sama guru agama, siapa yang menjadi pastor? Saya sendiri angkat tangan ya. Tapi ya, abis kelas 1 itu baru jadi kacau lah. Nah, terus lalu diingatkan lagi soal mimpi itu. Lalu itu yang bikin saya berangkat sih. Jadi motivasi awal memang tidak sangat kuat ya untuk ke sana itu ya. Pengen jadi romo aja pokoknya gitu. Ya, Tuhan bisa manggil dengan cara apapun ya motivasinya. Lalu yang menjadi penting kan adalah dimurnikan. Dan sampai hari ini kan Diakon Gatot kan terus memurnikan untuk menjadi imam. Yang sebentar lagi mau menjadi mentabisan imamat ya. Dan itu doain yang mungkin yang tadi kan saya bilang bisa dijelasin beberapa cara. Nah, cara menjelaskan yang kedua adalah itu mungkin ada invisible hand ya, tangan-tangan yang membantu tapi kita nggak lihat gitu. Nah, itu juga yang menjadi refleksi saya selama itu menguatkan, memurnikan motivasi itu. Itu. Mertoyudan 4 tahun dari KPP 1, 2, 3, lalu banyak teman juga yang berguguran. Berapa angkatan dulu, Bro? Masuk 68. 68. yang lolos 27 kalau nggak salah. 27. Yang jadi imam? Sisa yang masih ada, baik yang sudah imam maupun yang masih diakon atau masih frater itu 12 kalau nggak salah. 12. 68 masuk seminari. 12 ya? Bentar.
kurang lebih ya. Kurang lebih sih. 68 masuk seminari menengah Mertoyudan dengan berbagai macam daerahnya. Jakarta ada pasti, Bandung, Semarang, apalagi Jogja dan sekitarnya. Lalu 27 lulus selama 4 tahun. Ya. Kelas 3 lalu mendaftar di tempat masing-masing, ada yang masuk projo, ada yang masuk kongregasi, dan bertahan sampai hari ini itu 12. Beberapa udah tabisan sih. Tabisan, jadi masih ada yang diakon, ada yang tabisan gitu ya. Terutama yang masih sekolah di Roma sekarang, mereka kan jadi tertunda lagi tabisannya. Tabisan diakonnya. Terus mau lulus 4 tahun di Mertoyudan, jadi imam milihnya Bandung, bukan SCCC atau OSC yang dikenal. Kenapa? Gitu kan? Menarik nih, gitu ya. Apa karena terpaksa? Karena saya itu anak dari Kuskupan Bandung, lalu Projo Bandung, gitu ya. Terpaksa karena dari Kuskupan sih enggak, tapi bahwa ada rasa apa ya? Saya dari Kuskupan Bandung lalu pulang untuk melayani di sana tuh ada, Mo. Jadi bukan karena saya terpaksa dari Kuskupan Bandung, tapi saya sadar bahwa saya lahir di sana, tumbuh di sana, dan kesanalah juga saya akan ingin melayani dan memberikan diri, gitu, mengarahkan diri lah. Lepas termasuk tadi soal figur-figur yang membantu juga ya. Tapi bahwa di akhir tahun itu pilihan itu atau kebanggaan sama Kuskupan sendiri itu besar terbangun di situ. Gue nih Kuskupan Bandung, jadi ada kayak ya kalau misalnya Bobotoh mah ya, gue Persib lah, gue dari Bandung gue Persib. Gitu. Maka kebanggaan pada sebagai orang Kuskupan Bandung tuh yang juga turut membangun itu, mengarahkan saya akhirnya memilih Projo Bandung. Kalau bahasa Persib tuh berarti Kuskupan Bandung nu aing gitu ya. Kalau Persib nu aing berarti Kuskupan Bandung nu aing gitu ya. Reksa deui kan gitu. Padahal saya bukan dari Kuskupan Bandung nih. Ya, semua orang punya cerita. Dan daftar menjadi imam Projo Bandung gitu. Nantilah di lain kesempatan. Ya. Ini sekarang fokusnya nih lagi sharing dari Diakon Gatot ya. Lalu diterima di Fermentum, Seminari Tinggi Kuskupan Bandung, Projo Bandung. Berlima waktu itu mau angkatan saya diterima. Tesnya masih ingat berapa orang? Tesnya 8 ya masalah ya? Apa ya? Banyak diterima 5 gitu ya. Diterima 5, menjalani masa S1 di Unpar, lalu lulus di topnya tahun orientasi pastoralnya di Tasikmalaya oleh Romo Jumi gitu ya. Nah, dan yang menarik adalah ketika pulang dari tahun orientasi pastoral, ternyata Diakon Gatot itu yang seharusnya melanjutkan S2-nya, yang seperti biasa melanjutkan S2-nya di Universitas Parahyangan, ternyata tidak. Boleh cerita nggak, Bro? Di mana nih? Di mana setelah pulang itu kemana? Kok kenapa nggak di Bandung gitu loh? Jadi nih sebenarnya ceritanya bukan ketika pulang dari Tasik, tapi pertengahan top itu memang sudah di plot media, gitu. Jadi sudah dikabarin, tapi sudah diajukan buat sekolah di sana. Siap nggak ya? Kita ini siapa kan ya? Jadi kalau memang diminta atau diutus ke sana ya berangkat ya. Gitu. Jadi pertengahan top sudah tahu? Sudah. Oh. Belum tahu, belum pasti. Sudah diinfokan bahwa ada kemungkinan ke sana. Jadi ya siap. Ya, waktu itu diem-diem aja sih. Nggak kepikiran juga karena di ide saya memang nggak pernah kepikiran untuk sekolah di luar negeri. Luar negeri di mana nih? Biar tahu gitu ya. Oh iya. Jadi saya tadi mau koreksi juga Jadi saya tuh nggak sekolah di Roma sebenarnya. Sekolahnya di Itali. Di Itali. Di kota Roma. Di Itali itu Roma kan ibu kotanya Itali nih. Kota Itali. Jadi sekolahnya di Itali. Tapi bukan di Roma. Bukan di Roma. Padahal orang taunya itu seringkali bahwa sekolahnya di mana? Pasti di Roma gitu kan. Di Roma. Iya. Padahal tidak terletak di kota Roma. Iya. Itu nanti dulu. Ada yang sekolah di S3 Vatikan. Wah, itu pasti.
Vatikan kan terlalu kecil, nggak ada universitasnya di Vatikan. Jadi seringkali salah ini ya, salah pengetahuan ya gitu ya. Jadi Nah, memang memang gini, ini ceritanya agak spesial karena memang program beasiswa yang ditawarkan kepada kami, kepada calon imam projo, imam diosesan disebutnya, memang umumnya dilakukan di Roma umumnya. Jadi Vatikan atau komisi yang menyediakan beasiswa itu namanya Propaganda Fidei. Mereka memang punya program beasiswa untuk para calon imam diosesan dan imam-imam diosesan di berbagai negara, khususnya negara-negara misi Asia, Afrika gitu. Nah, mereka untuk beasiswa itu mereka punya asrama dan universitas di Roma itu untuk menampung semua para calonnya ini. Jadi biasanya yang menerima beasiswa itu akan tinggal di asrama situ dan akan kuliah di situ juga. Nah, waktu kasus saya ditawari, karena kan biasanya karena banyak banget nih keuskupan-keuskupan yang pengen ngirim di seluruh dunia nih banyak yang pengen ngirim praternya, ditawarin nih kan biasanya cuma satu orang satu keuskupan. Ada nih lowongan, mau nggak sekolah di sini tapi nggak di Roma, di bagian Italia yang lain. Nah, waktu itu keuskupan kita menerima tawaran itu dan saya lah ternyata yang beruntung dikirim ke sana. Jadi sebenarnya sekolahnya di mana, Bro? Jadi nama kotanya itu Molfetta, itu terletak di Italia Selatan. Bentar, saya tadi udah nyiapin di Molfetta. sini. Bentar ya. Biar pada tahu nih bahwa ternyata Roma itu kecil ya, gitu kata Roma ya. Italinya yang besar. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Muncul nggak mau? Muncul. Nih ya. Ini kota Roma tuh ini nih. Nah, tadi. Duh, salah. Sorry. Jadi lambat deh. Nah, ini Roma tuh di sini. Ya. Nah, tempat saya belajar tuh di bawah sini nih. Di Molfetta ini. Molfetta. Namanya Molfetta. Gitu. Kita close dulu ya. Oke. Nah, itu jaraknya kurang lebih 3-4 jam kalau naik kereta. Naik mobil juga kurang lebih segitu. Dari kota Roma. Ya, dari kota Roma. Nah, prosesnya waktu itu, jadi setelah fix diterima di sana, lalu saya diminta ikut kursus dulu bahasa Itali di Jakarta 2 bulan. Nah, lalu sampai berangkat Juli, sampai sana tuh lagi musim panas kan. Musim panas tuh universitas nggak ada, tutup, maksudnya libur. Nah, untuk kami yang orang-orang asing ini, kami melakukan kursus lagi. Jadi kurang lebih saya ikut kursus bahasa Italia itu 4 bulan. 2 bulan di Jakarta, 2 bulan di Itali. Di kota Itali. Di kota Roma waktu Kota itu. Roma. Kursusnya saja ya, hanya kursus bahasanya aja. Nah, setelah selesai kursus bahasa itu, baru saya dikirim ke kota Molfetta tadi. Waktu di Roma, tinggal di mana, Bro? Nah, itu asramanya itu namanya Collegio Urbano. Collegio Urbanum. Karena yang menggagas waktu itu memang Paus Urbanus. Yeah. Nah, sebelum sampai jauh nih, Bro. Sok malah dulu. Kan kalau kita melihat data nih ya, bahwa Diakon Gatot tuh menjadi contoh pertama nih di Keuskupan Bandung, seorang frater yang kuliah gitu ya di Itali, ya di daerahnya Molfetta. Perasaannya apa sih ketika di ini Romo Banu ya, rektor ya waktu ya? Ya, Romo Banu. Nah, ketika Romo Banu menghubungi lewat telepon atau SMS bahwa Frater diminta untuk bersiap-siap saat itu untuk ke ke negara Italia untuk studi di luar negeri itu apa sih rasa yang pertama gitu ya? Ini kan menjadi pengalaman baru ya. Ya, jadi pertama info dulu nih. Waktu itu memang dari Keuskupan Bandung jadinya dikirim 2 orang, saya dan Frater Koskal waktu itu. Nah, lalu ketika dihubungi oleh pihak seminaris soal itu,
Ya sebenarnya bingung juga ya. Ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi Romo Bandung ceritanya, ya ini nggak tahu rahasia apa enggak ya. Kan sharing. Tapi pokoknya Jangan bilangnya jangan gila. jangan jangan terlalu kebuka teing ya. Oh iya, sorry. Ya pokoknya ya kaget juga sih, pertama kaget. Lah, karena dari segi apa ya, penilaian saya sendiri ya, nilai-nilai saya nggak bagus-bagus amat. Maksudnya kalau orang kan mikirnya dikirim ke luar negeri dianggap nanti bakal bisa ini gitu ya. Hmm. Jadi nilai saya di kampus biasa aja sih sebenarnya. Jadi waduh ini bisa apa enggak ya? Tapi karena eh, apa namanya, prinsipnya waktu itu adalah kalau disuruh berarti saya dipercaya, Iya. berangkat aja gitu. Nanti hasilnya lah, saya mikir nanti lah. Gitu. Tapi lalu yang menguatkan ini mau, jadi waktu setelah satu semester di sana, Bapak Uskup mengunjungi, Hmm. datang ke kota saya, ke seminaris Itu saya, lalu Monsieur Anton ya. Munci Ranton. Itu sharing-sharing, ya, ya sharing lah intinya. Lalu dia bilang eh, bahwa dia melihat ada potensi gitu loh. Jadi walaupun saya mungkin nilainya biasa aja, cuman ada potensi lain mungkin yang dia lihat gitu ya. Jadi ya saya berpegang itu aja. Monsinyur sudah memberi kesempatan, ya udah dijalani. Gitu sih mau. Rasanya apa waktu pertama kali ditunjuk? Rasa yang pertama muncul tuh apa? Seneng kah? Takut? Gunda gulana? Pilu? Tapi ya jujur bingung sih. Aduh, saya mesti apa ya? Bingung sih ya, bingung ya. Itu perasaan bukan sih bingung, mikir sih kalau bingung ya. Kalau perasaan sih ada senangnya juga karena saya merasa wah ini akan ada pengalaman yang menarik. Senangnya bukan karena saya terpilih dari di antara banyak orang, bukan sih. Tapi karena saya melihat nanti dengan di sana saya akan punya pengalaman, karena senang kalau ada hal baru ya. Kalau saya sih gitu. Senangnya karena itu, bukan karena saya dipilih di antara dari yang lain sih. Hmm. Benar-benar kalau itu. Perasaan Artinya, senangnya karena itu. artinya biar urusan Allah gitu lewat pemimpin kita memilih siapapun. Kita mah tugasnya memang menjalani apa yang dipercayakan dengan baik gitu ya. Ya. Tapi kekhawatiran memang ada sih mau, bahwa aduh bisa nggak ya, terutama ketika sudah menjalani kursus bahasa itu susah awal-awal itu, makanya ada ketakutan itu, aduh nih ntar kalau gue sampai sana gimana, nggak cuma buat ini maksudnya kuliah gitu, bukan Ya, cuma betul. apa jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kan lu pakai bahasa Inggris bisa. Hmm. Nah apalagi gue di tempat sana, di kota gue itu gue dikirim ke satu seminari yang semuanya orang Itali, Asli Itali ya semuanya. asli Itali. Karena seminari itu ya kayak eh, kalau di kita kayak apa ya, seminari interdiocesan lah. Hmm. Jadi kerja sama beberapa uskup setempat, lalu mendirikan seminari untuk formasi calon-calon imamnya. Maka orang lokal semua. Jadi gue mikir bahasa Italia itu bukan cuma pas mau ujian, tapi pas mau keluar kamar. Nanti kalau gue ketemu orang, gue mau ngomong apa gitu. Hampir setiap hari itu di awal-awal sih terutama. Berarti di tempat itu yang Indonesia hanya lo bro? Dua orang dari Keuskupan Agung Semarang. Semarang, wah. Lumayan lah ya gitu ya. Dia Tapi lah, itulah apa ya, katakanlah saya sama dia sama-sama merasa bahwa bersyukur bahwa ada teman sesama dari Indonesia, karena dia bisa menjadi tempat sekaligus teman jalan, dalam arti teman perjalanan ya, teman perjalanan studi di sana, di mana kami bisa saling mengungkapkan perasaan gundah ya, terutama di awal sih. Walaupun sampai tahun terakhir tetap ada gundah itu ya, ketika mau ujian gundah aja terus tuh, masih ujian gundah lagi. Tapi paling nggak di awal-awal itu masih bisa apa istilahnya ya, mengungkapkan kegalauan hati itu dengan bahasa kita sendiri, yang kita nggak harus mikir. Kadang kita kalau mau sharing sama orang Italia gimana, ngomong bahasanya aja udah susah kan. Sedangkan ini sama teman, dan kita walaupun kadang-kadang kita belum sharing pun kita udah tahu ini pasti mau ini nih, mau galau nih gitu. Jadi kita di situ ada keakraban tersendiri yang terbangun. Jadi boleh disebutkan nggak, bro, siapa nama teman dari Keuskupan Agung Semarang? Iya, justru ini mau saya ini juga nih. Ada ya fotonya? Ada nih. Bes. CS nih. Sekarang dia selama di ini ya. dia justru sekarang dia melanjutkan di sana, di mana?
di Roma. Yang No, sebelah, ini oh itu. namanya Frater Dictus Benedictus Saprinda Sudarto. Frater Dictus, berarti Sekarang masih Frater ya? sekarang masih Frater. Dia juga seangkatan sama kami. Berarti udah ketemu di Motoidan ya sebelumnya? Jadi juga cerita menarik sih. Jadi kami yang berangkat ke sana itu pada tahun itu 2017 di tingkat yang sama itu 5 orang dan kami semua seangkatan di Mertoyudan. Waktu Itu itu. itu jadi mukjizat sebenarnya ya untuk Iya kekuatan benar-benar ya. Nah, itu, bahkan saya ketemu Frater Dictus itu karena dia topnya di Ketapang. Ketemu sama Frater Dictus itu di Jakarta pas lagi kursus. Lalu ngapain di sini? Kursus nih. Lah, ngapain kursus? Mau ke Italia juga. Lah, ternyata kita ke Italia bareng. stop di Ketapang ini, Kusuban Ketapang, Heeh, Kalimantan. dia di Kalimantan dia. Oke. Jadi ya banyak itulah pengalaman-pengalaman yang tadi invisible hand gitu. Yang kita ketakutan kita ke sana, kekhawatiran kita ternyata dikasih teman gitu loh. Ada tangan-tangan yang inilah. Ya betul. Ada Ngasih tangan-tangan bantuan. yang kita nggak tahu ya. Ini kita nggak bisa lihat tapi Tapi itu ada gitu, ketika dibutuhkan. menguatkan jalan sampai hari ini gitu ya. Ya, itu. Nah, kuliah gimana ternilai bro, pater mulu saya ini. Padahal udah jadi klerus nih ya. Nilai sih ya lulus dengan nilai yang cukup. Cukup. Ya, kalau misalnya sih, saya harus bersyukur bahwa itu cukup baik buat saya. Oh, sebutin angkanya nggak usah lah ya. Nggak usah. Pokoknya pinter lah. Ini cerita yang menarik soal kuliah ini ya. Jadi karena kita kuliah di tempat orang asing. Ntar dulu, potong dulu. Jadi asrama itu gabung dengan kampus atau harus berjalan satu komplek? Satu komplek jalan 5 menit. 5 menit. Kalau yang di Roma ya, kalau yang di tempat saya satu bangunan malah. Jadi tinggal jalan 2 menit sih sebenarnya. Kalau di tempat ke saya. kampus gitu ya. Jadi Kampusnya namanya apa, bro? Namanya Pontificio, pokoknya Universitas Pontifikal Pius 11. Pius 11. Pius 11. Movetan. Dari kamar sampai ke ruang kampus 2 menit jalannya. 2 menit mau. Karena satu komplek ya ininya komplek. Ya. Nih ada nih. Nah, ini dia nih. Ini karena cakep tempatnya sih, asik. Yes. Ini adalah taman di dalam. Loh, nggak muncul. Nah, ini adalah taman di dalam. Nah, di balik tembok ini adalah pintu luar seminari. Di lantai 2 ini, lantai yang tengah ini, itu semua kampus. Sedangkan yang lain ini, yang lantai 3 dan kanan kirinya, ini bentuknya kotak gitu. Di bangunannya, itu semuanya kamar frater. Kampus malah di lantai 2? Ya. Lantai pertamanya? Lantai pertama lobi, ruang makan, aula, yang tempat bulik lah, perpus, gitu. Jadi akhirnya bersyukur ya boleh kuliah di sana, dapat pembelajaran baru, hal-hal yang baru, dan itu sebenarnya saya sebenarnya juga bersyukur ya punya rekan imam gitu ya yang punya pengalaman di luar sana, pasti akan banyak tanya-tanya lah gitu ya. Just info nih, saya selama Diakon Gatot itu kuliah di Roma tuh saya banyak nanya. Ngaruh berapa kali. Jadi kalau ada soal-soal yang saya itu sulit, saya tanya, ini gimana jawabannya dan iya, habis itu saya tanya teman juga. Dan bagi saya jawabannya memuaskan tuh, makanya terima kasih sekali gitu ya. Nah, ini hal yang remeh-temeh nih, bro. Kan waktu di Bandung kan jago main bola ya. Wah, ini main. Di sana masih main bola nggak? Main mau, tapi sampai tingkat tahun kedua aja, karena tahun ketiga skripsi, gue tahun ketiga sama sekali nggak megang bola, sama sekali nggak olahraga karena takut nggak selesai skripsinya. Oh. Nah, di sana tuh ada ini 2 turnamen. Satu turnamen internal, jadi antara angkatan, satu turnamen yang eksternal antar seminaris se-Itali. Nah, gue ikut dua-duanya waktu itu. Dipilih untuk ikut? Ya, karena sebenarnya di sana tuh
yang masuk ke frater nggak banyak yang jago main bola juga sih. Oh, Ini keluar yang warna apa nih, Mo? biru, Kostumnya? biru. Oh, yang biru. Kalau yang biru itu internal. Ini internal, Ini dua. Hah? internal yang biru. Ya, waktu itu juara 2 sih, nggak menang. Juara dua tuh berarti angkatan juara dua. Ada 6 angkatan kan di sana. Hmm. 6 angkatan. Itu terus satu lagi. Yang internasional ya, yang eksternal ya. Nah, ini yang eksternal waktu itu. Wis. Ini perwakilan Seminari. Ya, masih bisa lari lah dulu malah. Sekarang gue tuh kalau lari tuh bisa sih, ya 2 menit lah. Setelahnya Tapi jalan ya, gitu. memang orang-orang teman-teman kami yang orang Italia itu memang rada apa impresif, bukan impresif. Mereka tuh terkaget-kaget juga lihat orang Indonesia gitu. Jago, masih bukan jago sih, maksudnya, bisa main bola gitu. Terus apa namanya? Kebetulan saya sama Frater Dictus itu di antara angkatan tuh terbilang jago ini apa komputer. Jadi kalau dibanding sama teman-teman yang lain tuh mereka minta tolongnya ke kami gitu. Ya misalnya lomba bikin film nih, yang garap saya sama Frater Dictus. Mungkin saya mikirnya wah mungkin mereka mikir kalau orang-orang Indonesia ini masih tertinggal ya tinggal di hutan gitu kali ya. Jadi mereka kaget gitu pas tahu kita bisa main komputer. Gitu sih. Berarti artinya malah banyak juga mengajari ya, selain juga belajar juga Dalam hal mengajari itu sana ya. ya. Ya Iya, kita jadi saling melengkapi gitu ya. ya betul. Bahwa mengatakan bahwa ternyata kita tidak ketinggalan ya. Enggak. Dan sebenarnya bisa bersaing ya untuk sana gitu ya. Jadi nggak takut lah gitu ya. Nah, Bro, kalau sekarang nih kan udah diakon, sekarang di tugas di Paroki Ciamis gitu ya. Pembelajaran waktu di Roma itu apa sih yang paling bisa bermanfaat nih sekarang nih untuk situasi sekolah sekarang nih? Terlebih di Ciamis itu background-nya kan memang terkenal multi agama gitu ya dan sangat kuat gitu ya. Nah ini sebenarnya pembelajaran di sana itu bisa menguatkan apa gitu ya dengan tempat tugas yang sekarang ini? Kalau dari segi studi ya, dari segi apa namanya? Teologi gitulah. Karena sebenarnya sekolah di tempat saya bersekolah waktu itu tuh kalau yang langsung dengan konteks kita, keuskupan kita, memang nggak terlalu cocok ya. Kalau secara spesifik, jadi gini, di sana tuh biasanya ada setiap universitas punya karakter. Jadi misalnya di Urbano nih tempat yang biasanya frater-frater dari luar itu sekolah punya karakter mengembangkan misi. Jadi isi kuliahnya pun selain kuliah dasar pasti ada karakter-karakter itu mengembangkan misi, lalu dialog itu akan lebih ditekankan. Terus ada juga yang punya karakter misalnya lagi ya, punya karakter spesialisasi di moral, kajian-kajiannya akan lebih mendalam misalnya walaupun secara basic sama. Nah kalau di tempat saya tuh karena menarik lokal ya mereka nggak terlalu banyak soal misi-misi yang kayak gitu, misi-misi yang ke daerah-daerah. Mereka lebih banyak menjawab kebutuhan gereja setempat. Misalnya ada spesialisasi ekumenisme. Tapi ekumenisme dengan gereja timur karena di sana memang konteksnya begitu. Jadi secara kalau mau ngomong soal bidang apa yang sangat sangat bersentuhan langsung sekarang ya memang nggak ada yang sangat itu sih. Tapi bahwa secara teologi kita akan terbantu untuk memberikan penjelasan-penjelasan ke umat soal pertanyaan-pertanyaan gitu misalnya. Kayak misalnya ini saya lagi bikin artikel tentang diakon. Nah selama ini kan kita banyak yang samar-samar tuh diakon sama prodiakon gitu-gitu kan. Nah itu jadi kita jadi terbantu bahwa waktu itu memang saya waktu belajar di eklesiologi diakon itu sebuah jabatan, sebuah tabisan suci. Nah ini kan
Maka karena saya waktu itu pernah belajar itu, jadi kita bisa ngasih penjelasan ke umat secara lebih terperinci gitu, bahwa diakon tuh beda sama prodiakon, perbedaannya di mana. Jadi lebih ke pengajaran umat, lebih itu sih yang membantu. Itu sih ya memang bagi saya menarik tuh gini, makin banyak calon imam Projo Bandung juga keunikan-keunikan bagi saya saling melengkapi gitu ya. Dan itu disyukuri gitu ya. Makanya di konsep saya tuh tidak ada yang merasa bahwa tersaingi oleh imam yang lain, tersaingi oleh pater atau diakon yang enggak, itu kayaknya konsep yang salah di kita para imam itu ya. Artinya bahwa teman punya kemampuan yang lebih, kuliahnya juga mungkin dapat kesempatan yang lebih dari yang biasanya, itu sebenarnya disyukuri. Bahwa pasti ada banyak hal dari situasi itu yang saling melengkapi. Betul, Bang. Nah, itu yang memang kita Projo Bandung mengusahakan itu terus-menerus sehingga pada akhirnya punya disposisi batin yang baik gitu ya. Nah, kalau harapan sekarang di zaman post milenial sekarang nih menjadi calon imam tuh apa yang menjadi bro yang menjadi kekhawatiran atau tantangan? Kalau saya berpikir sekarang ya, ini dari pengalaman ketika saya sampai di Ciamis ya, ada terutama pandemi ini sih, ini mengubah banyak hal termasuk kultur ya, si gaya orang hidup. Saya pas kesini bingung juga, umatnya mana? Enggak, kemampuan beradaptasi itu emang kudu ini sih, harus dimiliki oleh yang ya para imam semuanya. Kadang kita kan datang dengan satu konsep ya, wah gue merasa yakin kalau gue ahli di bidang ini gitu, dan gue datang ke gereja itu atau diutus ke sana dengan konsep itu, padahal situasi di situ nggak kayak gitu. Nah itu yang mesti berani nggak merubah itu. Kayak misalnya gue misalnya, wah habis belajar nih Roma konsep, tapi kebutuhan di sini tuh hadir aja, hadir di tengah-tengah umat. Nah itu tantangan juga tuh. Ya, Jangan sampai kita membawa itu doang, itu sih. Lalu pandemi ini ya, yang lagi jadi bahan refleksi saya juga. Soal kita kan, apa namanya, kultur kita menggereja itu adalah berawal dari perjumpaan ya. Kalau lihat ceritanya Tuhan Yesus, pasti perjumpaan, panggilan para murid itu perjumpaan semua. Nah, tapi dengan perjumpaan kita yang terbatas ini, bagaimana masih bisa memperjuangkan itu? Kayak, nggak boleh gitu ya. Ketika kita harus membangkitkan lagi tadi rasa cinta sama gereja untuk orang datang lagi, tidak takut untuk berjumpa sama orang lain. Itu sih yang lagi jadi bahan refleksi, selain perkembangan teknologi sih. Saya juga nggak jaga-jaga amat itu soal teknologi, tapi merasa bahwa itu peluang dan juga jadi tantangan sih, teknologi sih yang lagi ini. Memang tantangannya menjadi berbeda ya antara dulu sama sekarang gitu ya. Kemarin saya sempat ditanya gitu ya sama beberapa teman angkatan, ngapain buat YouTube gitu ya. Lalu ini beberapa kali saya sharingkan di sini nih. Yang menjadi menarik adalah sebenarnya saya tuh mau buat YouTube tuh bukan untuk gaya-gayaan gitu ya, tapi menjadi salah satu, kalau masih ingat, salah satu tugas kita itu menjadi satunya adalah mengajar. Dan pengalaman tahun 2000 awal-awal saya menjadi imam itu, bisa satu umat yang datang lalu mengatakan bahwa imam gereja Katolik itu, terlebih di konteks Bandung mungkin ya, saat itu kan saya bertugas di Santo Martinus Kopo, mengatakan bahwa imam Katolik itu banyaknya menasihati, bukan mengajar. Disitulah sebenarnya yang menjadi kekuatan saya untuk kayaknya mulai berani nih untuk mengajar. Dan memang pengajaran sekarang kan bukan lagi cuma terbatas di kelas gitu ya, ada media sosial yang baik gitu ya. Nah, problem soalnya adalah bagaimana mengajar itu dengan situasi
sesuatu yang tepat, yang benar, bukan malah membuat yang seperti sekarang itu kan hoax-hoax yang banyak itu yang membuat pusing gitu ya. Ya betul. Riweuh gitu ya, riweuh dalam arti yang mau yang benar yang mana gitu ya. Itu sih yang menjadi menarik. Nah, terakhir nih, Bro. Harapannya menjadi imam Bandung juga untuk situasi Bandung yang sekarang gitu ya. Sekarang kan memang saya senang gitu ya menjadi imam Bandung walaupun bukan berasal dari Kusukan Bandung, itu banyak calon imam yang asli Bandung. Iya, betul tuh. Itu ngeri. Saya kaget memang kalau waktu balik dari Italia itu satu jumlahnya yang meningkat pesat. Iya. Dan sekarang udah lebih dari 50% tuh orang Kusukan Bandung. Ini rekor sebenarnya. Iya, betul. Artinya dulu Fermentum sebagai tempat pendidikan itu banyak data dari impor dari Kuskupan Agung Semarang, Kuskupan Agung Jakarta, mungkin nanti akan Kuskupan Agung Bekasi kalau ada. Kuskupan Priangan banyak dari luar dan memang ini menjadi puji Tuhan Projo Bandung gitu ya. Calon imamnya sekarang 50% lebih itu berasal dari Bandung, itu rekor luar biasa. Makanya ini bagi saya harus dipertahankan walaupun memang harus juga kualitasnya juga harus baik gitu ya. Nah, lalu harapannya apa nih, Bro? Untuk diri sendiri dan juga untuk luas imam-imam Bandung gitu ya. Waduh, kalau harapan buat imam Bandung rasanya siapa? Soalnya kalau saya tanya gini, ini pancingan. Ini pancingan saya gini, kalau nanti Diakon Gatot ngomong sesuatu, itu yang pada akhirnya buat bekal saya sendiri kan. Bekal saya sendiri, itu pancingan. Itu yang membuat saya juga ketika berefleksi di akhir tahun itu mau jadi imam, apa yang bisa saya berikan untuk kekurangannya apa. Lalu itu yang saya upayakan sampai hari ini untuk mengembangkan imam di Kuskupan Bandung ini gitu ya. Satu hal saya yang pelajari, bukan pelajari secara khusus ya, tapi saya sering mendengar dari obrolan saya sama Romo Mikael ini, dan itu saya ambil sebagai suatu pelajaran, adalah soal koinonia, soal persaudaraan. Buat saya, harapan saya juga ketika jadi imam tuh bisa itu menjaga persaudaraan sih. Itu kekuatan besar pisan soalnya jadi imam yang solid dan nggak menjadi kesulitan, jadi solid tapi bukan jadi sulit gitu ya. Ya, betul. Dan tidak menjadi sulit bagi rekannya. Ya, soal pekerjaan atau apa, kita bisa minta tolong siapapun. Artinya, misalnya gue nggak jago di teknologi, gue tinggal telepon, itu bisa gitu. Tapi persaudaraan itu yang jadi basic sih buat kita jalan sebagai buat imam-imam. Ya buat gue juga berarti kan maksudnya gitu. Setuju nih, ini penting nih. Saya dukung nih. Sebenarnya kami, saya juga teman-teman imam Batuta bawah 7 tahun juga mengupayakan ini, gitu, bahwa koinonia di antara kita rekan imam juga calon imam menjadi penting. Soalnya juga kalau kita kan masih sedikit ya sebenarnya, masih 4 ya hampir 5 udah 50 kali ya? 52 ya masalah ya. 52 itu rekor. Saya imam tertabis itu urutan 36. Saat itu. Berarti kan keluar. Jadi tabiskan keluar. Jadi saat itu 36 tahun 2014 Februari itu 36. Maka saya selalu menulis nama itu pasti 36 untuk mengingatkan bahwa saya imam Projo Bandung yang ke-36. Ya. Ditabiskan sendiri. Saat itu angkatannya habis, ludes gitu ya. Itu ya, makanya malam ini saya bersyukur bisa ngobrol-ngobrol singkat dengan Diakon Gatot yang luar biasa keren bagi saya, asli Bandung, masuk Projo Bandung gitu ya, mau menjadi imam di Kuskupan Bandung, the best lah. Artinya saya juga berharap nanti mulai sekarang dan nanti juga menjadi imam yang bisa membuat corak gereja universal dan gereja lokal itu ya, Bandung itu menjadi gereja yang bisa mewartakan Kristus. Itu ada lagi tambahan buat undangannya. Ya ini memang kita sesi berbagi sih, karena juga banyak orang yang belum juga kenal banyak hal kehidupan kita menjadi seorang calon imam dan imam. Semoga
yang mendengar Cita Mogan kali ini itu semakin terbuka wawasannya bahwa kami itu manusia biasa. Kami juga berjuang dalam hal kekudusan, dalam hal yang sangat manusiawi, human gitu ya. Maka doakan kami juga. Saya bilang ke umat saya selalu mendoakan umat yang dititipkan oleh Tuhan dalam ekaristi pagi saya. Maka juga saya berharap juga umat juga mendoakan kami supaya diberikan kekuatan untuk menjadi imam yang baik pada akhirnya. Begitu. Oke, Diakon Gatot, terima kasih. sehat selalu dan semangat, Mas. Semoga di tugas persiapan untuk menjadi imam di Paroki Ciamis bersama Romo Mikael baik-baik saja, mengembangkan Baik, banyak hal gitu ya, menjadi imam yang keren gitu ya. Gitu aja, teman-teman. Oke. Cita Mogan, kita akhiri bincang-bincang singkat dengan Diakon Gatot. Semoga cerita kali ini berguna untuk Anda. Saya Romo Gandhi dan juga Diakon Gatot. Kita bertemu lagi dalam Cita Mogan selanjutnya. Salam. Bye-bye.